Tahukah Anda, orang-orang yang paling bahagia di usia senja, mereka tidak sekadar menemukannya secara kebetulan. Kebahagiaan mereka bukan hasil dari keberuntungan, harta berlimpah, atau hidup tanpa tantangan. Mereka membangunnya dengan kebijaksanaan yang mereka jalani setiap hari. Jika Anda berusia antara 65 hingga 80 tahun, ini bisa menjadi masa-masa yang paling bermakna dan memuaskan dalam hidup Anda. Tapi kebahagiaan tidak datang begitu saja. Ia lahir dari pola pikir, kebiasaan, dan pilihan yang kita buat setiap hari. Ada orang yang menikmati usia senjanya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, sementara yang lain justru merasa kesepian atau penuh penyesalan. Apa yang membedakan mereka? Apa rahasia orang-orang lansia yang tetap bahagia dan damai di hati? Jawabannya bukan terletak pada bagaimana mereka menghindari masalah, tetapi bagaimana mereka menghadapi hidup dengan cara yang lebih bijak. Hari ini kita akan membahas 5 kebijaksanaan hidup yang dipegang oleh para lansia paling bahagia. Hal-hal yang bisa mengubah cara Anda menikmati tahun-tahun ini. Di akhir pembahasan ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru tentang usia senja. Cara pandang yang membawa lebih banyak kedamaian, makna, dan kebahagiaan. Mari kita mulai. 1. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Salah satu hal yang paling bikin stres dalam hidup adalah mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kuasa kita. Dan semakin bertambah usia, semakin kita sadar bahwa banyak hal memang tidak bisa kita atur sesuka hati. Tubuh berubah, dunia bergerak lebih cepat, dan orang-orang di sekitar kita mengambil keputusan yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi tahukah Anda, orang-orang yang tetap bahagia di usia senja, mereka punya satu rahasia. Mereka belajar untuk melepaskan. Pernahkah Anda mengkhawatirkan sesuatu selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa semua kecemasan itu sama sekali tidak mengubah hasilnya? Yang terjadi justru sebaliknya. Kekhawatiran itu hanya mencuri kebahagiaan Anda di saat ini. Mungkin Anda berharap sebuah situasi keluarga bisa berjalan lebih baik, atau seseorang dekat dengan Anda mengambil keputusan yang berbeda. Namun kenyataannya, satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda menanggapi hidup, bukan hidup itu sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi berarti Anda tahu mana yang patut diperjuangkan dan mana yang lebih baik dibiarkan mengalir. Contohnya, Anda tidak bisa menghentikan penuaan, tetapi Anda bisa memilih untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap aktif. Anda tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bertindak, tetapi Anda bisa memilih bagaimana cara Anda meresponsnya. Ambil contoh Pak Rudi. Di usia 74 tahun, dia dulu sering merasa kecewa karena anak-anaknya yang sudah dewasa jarang meneleponnya. Dia mengeluh, merasa tidak dihargai. Tapi suatu hari, dia memutuskan untuk berhenti menunggu. Alih-alih berharap mereka lebih sering menghubunginya, Pak Rudi mulai menghubungi mereka lebih dulu. Dia menerima kenyataan bahwa anak-anaknya sibuk, dan alih-alih kesal, dia memilih untuk menikmati setiap percakapan yang mereka miliki. Dan tebak apa yang terjadi? Hubungannya dengan mereka jadi lebih baik. Kebahagiaan di usia senja bukan tentang mencoba mengendalikan dunia di sekitar Anda. Ini tentang tahu kapan harus melepaskan, kemana harus mengarahkan energi Anda, dan memilih kedamaian daripada frustrasi. Karena ketika Anda berhenti mencoba mengatur segalanya, Anda membebaskan diri Anda untuk benar-benar menikmati hidup. 2. Utamakan koneksi, bukan kesepian. Salah satu tantangan terbesar seiring bertambahnya usia adalah rasa sepi. Kadang-kadang, kesepian datang perlahan tanpa disadari. Teman-teman pindah, keluarga sibuk dengan kehidupannya masing-masing, dan tiba-tiba hari-hari terasa lebih panjang dan lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi orang-orang yang tetap bahagia di atas usia 65 tahun tidak hanya pasrah dengan kesepian, mereka melawannya. Mereka menjadikan koneksi dengan orang lain sebagai prioritas. Manusia diciptakan untuk terhubung.
Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat bisa membantu Anda hidup lebih lama, menjaga kesehatan, dan bahkan melindungi daya ingat Anda. Tapi yang perlu diingat adalah, tetap terhubung tidak terjadi begitu saja. Ini butuh usaha. Anda perlu merawat hubungan, mencari teman baru, dan menempatkan diri di situasi yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan orang lain. Ambil contoh Bu Herni. Di usia 78 tahun, setelah suaminya meninggal, dia mulai lebih sering sendirian. Awalnya, dia menikmati ketenangan itu. Tapi lama-lama, dia merasa semakin terisolasi, seolah-olah dunia mulai melupakan dirinya. Namun, Herni tidak membiarkan hal itu terus terjadi. Dia mengambil langkah kecil, bergabung dengan klub buku lokal, lalu mulai ikut kelas olahraga komunitas. Perlahan tapi pasti, dunianya kembali terbuka. Dia mulai tertawa lagi, berbagi cerita, dan merasakan semangat hidup yang sudah lama hilang. Anda tidak perlu menjadi orang yang sangat sosial untuk tetap terhubung. Bisa sesederhana menelepon teman lama, bergabung dalam kelompok hobi, atau sekadar menyapa tetangga saat bertemu di luar. Yang penting adalah mengambil inisiatif, bahkan ketika terasa lebih nyaman untuk tetap di rumah. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja bukan hanya tentang apa yang Anda miliki, tetapi juga tentang siapa yang ada di sekitar Anda. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Ulurkan tangan, jaga hubungan, dan nikmati kebersamaan. 3. Fokus pada pertumbuhan, bukan sekadar bertahan hidup. Menjadi tua bukan berarti berhenti berkembang. Justru orang-orang paling bahagia di atas usia 65 tahun memahami bahwa pertumbuhan pribadi tetap penting, sama seperti saat mereka masih muda. Banyak orang tanpa sadar terjebak dalam pola hidup yang hanya sebatas bertahan. Mereka bangun, menjalani rutinitas yang sama, lalu menunggu waktu berlalu. Tapi hidup ini masih punya begitu banyak hal untuk ditawarkan. Dan mereka yang menyadari hal ini justru menemukan kembali semangat dan tujuan hidup mereka. Lihat saja Pak Rido. Di usia 72 tahun, setelah bertahun-tahun sibuk bekerja, membesarkan anak-anak, dan mengurus tanggung jawab, tiba-tiba dia merasa kehilangan arah setelah pensiun. Tapi bukannya menyerah pada kebosanan, dia mengambil langkah kecil, belajar bermain piano. Sesuatu yang selalu dia impikan, tapi tak pernah punya waktu untuk melakukannya. Awalnya dia hanya bisa memainkan lagu-lagu sederhana, tapi seiring waktu, dia semakin menikmati prosesnya. Bukan karena ingin jadi ahli, tapi karena itu membuat pikirannya tetap aktif, tangannya tetap sibuk, dan hatinya kembali penuh semangat. Tentu saja, pertumbuhan tidak harus berarti belajar alat musik. Bisa saja menemukan hobi baru, membaca lebih banyak buku, mencoba olahraga yang berbeda, atau mungkin menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Intinya adalah melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa terus berkembang, bukan hanya menunggu hari demi hari berlalu. Tahukah Anda, otak berkembang saat kita belajar. Penelitian menunjukkan bahwa tetap aktif secara mental bisa mengurangi risiko penurunan kognitif dan bahkan melindungi dari penyakit seperti Alzheimer. Tapi di luar itu, ada kepuasan tersendiri ketika kita menyadari bahwa kita masih bisa berkembang, masih bisa mempelajari hal-hal baru, dan masih bisa menikmati hidup dengan cara yang segar. Jadi, coba tanyakan pada diri Anda, apa satu hal yang selalu ingin Anda lakukan, tetapi belum sempat? Sekaranglah waktunya. Karena orang-orang paling bahagia di usia senja, mereka tidak hanya menunggu hidup datang kepada mereka. Mereka keluar dan menikmatinya. 4. Pilih orang yang membuat hidup Anda lebih berwarna. Seiring bertambahnya usia, siapa yang ada di sekitar Anda menjadi semakin penting. Ada orang yang bisa membuat Anda merasa lebih bahagia dan bersemangat, tapi ada juga yang justru menguras energi dan semangat Anda. Orang-orang paling bahagia di usia senja, mereka menyadari satu hal penting. Hubungan yang baik seharusnya menambah kebahagiaan dalam hidup, bukan menguranginya. Coba bayangkan kisah Herna. Di usia 74 tahun,
dia sering menghabiskan waktu dengan sekelompok teman yang hampir selalu mengeluh tentang kesehatan mereka, keluarga, dan bagaimana dunia sudah banyak berubah. Setiap kali bertemu, bukannya merasa lebih baik, dia malah merasa semakin lelah. Lalu suatu hari, dia bertemu kembali dengan teman lamanya yang memiliki energi yang berbeda. Temannya ini lebih suka berbicara tentang buku-buku yang sedang dibacanya, perjalanan yang ingin dia lakukan, dan hal-hal kecil yang dia syukuri setiap hari. Setelah berbincang dengannya, Herna merasa lebih ringan, lebih bersemangat, dan lebih terinspirasi. Saat itulah dia sadar, dengan siapa kita menghabiskan waktu sangat mempengaruhi bagaimana perasaan kita setiap hari. Jika Anda terlalu sering berada di sekitar orang-orang yang penuh negativitas, lambat laun energi Anda juga akan terkuras. Sebaliknya, jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, suportif, dan penuh semangat, Anda pun akan lebih termotivasi dan bahagia. Ini bukan berarti Anda harus memutus hubungan dengan orang lain sepenuhnya, tetapi lebih kepada memilih dengan sadar siapa yang paling banyak Anda beri waktu dan perhatian. Faktanya, hubungan yang sehat bukan hanya membuat hidup lebih menyenangkan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih jarang mengalami depresi, dan bahkan merasakan lebih sedikit rasa sakit fisik. Saat kita tertawa, berbagi cerita, atau sekadar menikmati waktu bersama seseorang yang positif, tubuh kita melepaskan hormon-hormon yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, coba pikirkan, siapa dalam hidup Anda yang selalu membuat Anda merasa lebih baik, lebih ringan, dan lebih bersemangat? Dan siapa yang justru sering membuat Anda merasa lelah atau terbebani? Orang-orang paling bahagia di usia senja, mereka membuat pilihan yang sadar. Mereka memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan motivasi. Mereka menjauh dari hubungan yang negatif dan berinvestasi pada hubungan yang benar-benar bermakna. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan energi yang salah. 5. Terus belajar dan tantang diri Anda. Salah satu kunci kebahagiaan di usia senja adalah tetap ingin tahu. Orang-orang paling bahagia di usia 65 tahun ke atas tidak pernah berhenti belajar. Mereka memahami bahwa hidup bukan tentang mencapai garis akhir, tapi lebih kepada terus tumbuh, menjelajah, dan menemukan hal-hal baru. Mari kita lihat contoh Robert. Dia pensiun di usia 68 tahun dan awalnya menikmati hidup yang lebih santai. Namun, beberapa waktu kemudian, dia mulai merasa ada yang kurang, seolah-olah hidupnya kehilangan arah. Suatu hari, dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru, melukis. Meskipun sebelumnya dia tidak pernah melakukannya. Awalnya, hasil lukisannya jauh dari sempurna, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai berkembang. Tidak hanya itu, melukis menjadi kegiatan yang sangat dinantikannya setiap hari, memberi dia cara baru untuk mengekspresikan diri dan juga menghubungkannya dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Entah itu belajar keterampilan baru, menekuni hobi, atau hanya terus ingin tahu tentang dunia, menjaga pikiran tetap aktif adalah salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kesejahteraan Anda. Belajar hal baru mencegah penurunan kognitif, meningkatkan daya ingat, dan memberi Anda rasa tujuan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga lebih sehat, dengan risiko lebih rendah terkena kondisi seperti demensia. Namun, ini tidak harus sesuatu yang besar atau sulit. Itu bisa sesederhana belajar bahasa baru, mencoba alat musik, menulis kisah hidup Anda, atau membaca buku tentang topik yang Anda minati. Yang penting adalah untuk terus menantang diri Anda. Ketika Anda memberi otak Anda sesuatu yang baru untuk dipelajari, Anda tetap terlibat, tetap tajam, dan tetap termotivasi. Orang-orang paling bahagia di usia senja tahu bahwa rasa ingin tahu itu tidak hilang seiring waktu, justru harus dipelihara. Mereka menerima perubahan, mencoba hal-hal baru,
dan tetap terhubung dengan dunia yang terus berkembang. Karena pada akhirnya, ketika Anda belajar, Anda benar-benar hidup. Kebahagiaan di usia senja bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Ini bukan tentang memiliki kehidupan yang sempurna. Ini tentang membuat pilihan yang disengaja setiap hari yang membawa Anda kepada kepuasan, kedamaian, dan makna dalam hidup. Para lansia yang paling bahagia bukanlah mereka yang memiliki kehidupan yang termudah, tetapi mereka yang berhasil fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mereka membangun hubungan yang kuat, hidup dengan rasa syukur, melepaskan beban yang tidak perlu, menjaga kesehatan mereka, dan terus menjaga pikiran mereka tetap aktif. Mereka tidak duduk dan menunggu kebahagiaan datang kepada mereka. Mereka justru secara aktif menumbuhkannya. Mungkin Anda merasa hidup melambat dan segalanya tak semenarik dulu, tetapi inilah kenyataannya. Tahap kehidupan Anda ini tetap memiliki arti yang besar, penuh kemungkinan, dan sama pentingnya dengan masa-masa sebelumnya. Anda memiliki kekuatan untuk menjadikan tahun-tahun ini sebagai yang terbaik dalam hidup Anda. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, kebijaksanaan mana yang sudah Anda terapkan dalam hidup Anda, dan mana yang masih perlu diperbaiki. Setiap langkah kecil yang Anda ambil memiliki dampak besar. Mulailah hari ini, buatlah pilihan untuk hidup dengan niat. Fokus pada apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dan hargai setiap momen yang Anda miliki. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami sangat menghargai jika Anda memberikan like, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang berguna dan inspiratif. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.